Baik, sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di The Art of Muamalah, pertemuan yang keempat dengan topik barang haram yang diperjualbelikan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, istri-istri beliau, dan insya Allah kita yang selalu menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, teman-teman Safikers semuanya yang sudah join pada The Art of Muamalah pertemuan keempat ini, saya ucapkan selamat datang. Mungkin baru ada yang join di pertemuan keempat ini ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen ulas kembali pertemuan dari pertama sampai pertemuan ketiga, bisa langsung cek di YouTube-nya Syafik TV gitu, biar nggak ketinggalan materi-materi sebelumnya. Baik, untuk teman-teman Safikers semuanya, eh, saya izin menginformasikan terlebih dahulu, kita akan dibagi menjadi dua sesi. Yang sesi yang pertama adalah pemaparan dari Ustadz Muhammad Abu Rifai dengan kitab Bugiyatul Muqtasid jilid 12 sampai ke 15. Jadi untuk teman-teman Safikir semuanya yang mempunyai kitabnya silahkan dibuka ya. Dan nanti di sesi terakhir kita akan ada tanya jawab, berdiskusi, terus juga ada pertanyaan dari Ustadz karena kita sudah menyiapkan uh, hadiah hadiah kecil-kecilan ya untuk teman-teman speaker semua yang bisa menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan terbaik. Jadi pastinya jangan lupa untuk dicatat nih faedah-faedahnya dan disiapkan pertanyaan terbaiknya. Boleh juga untuk berbagi faedahnya di sosial media dan jangan lupa untuk tag ke Instagram Syafiq di syafiq.id dan infoin ke teman-teman Syafikers di luar sana bahwa The Art of Muamalah ini sampai pertemuan ke-6 aja nih teman-teman semua, dan ini kajiannya gratis gitu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, pastiin teman-teman Syafiker semua jangan lupa untuk follow semua sosial media dari Syafik di syafik.id, baik di Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, untuk teman-teman dapetin informasi seputar keuangan dan investasi yang sesuai syariah. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di topik keempat ini kita akan membahas barang haram yang diperjualbelikan. Dan Alhamdulillah karena Ustadz juga sudah hadir di Zoom meeting kita pada sore hari ini, langsung saja kita mulai The Art of Muamalah pertemuan keempat, barang haram yang diperjualbelikan, kepada Ustadz Muhammad Abu Rifai. Dipersilahkan. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rekan-rekan sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan di sesi kali ini kita akan kembali membahas masih berkenaan dengan transaksi jual beli. Akan tetapi pembahasannya ini lebih ke spesifik kepada zat yang bermasalah, gitu ya. Jadi ada banyak penyebab tentunya transaksi itu diharamkan ataupun bermasalah. Nah, salah satunya itu adalah karena zatnya. Di sini disebutkan wali anal kitab mukhtasarun lam ya'tarid al-mu'allif rahimahullah li ta'rifi al-bay' wala li hukmihi wala li hikmatihi wa in kana hukmuhu ya'ti dhimnan fi hada al-bab. Jadi kalau kita lihat metode yang dipakai di dalam pemaparan buku ini, karena tujuannya adalah ringkas ya. Meringkas tentu beliau tidak menyebutkan definisi dari jual beli, terus hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya, meskipun sebenarnya itu sudah terkandung, tersirat atau ya tersirat makna-makna itu di dalam bab ini. Wa hadhihi ala darbaini najasatun
wa ghairu najasatin. Nah, objek yang bermasalah secara zat itu dikategorikan ada dua. Yang pertama dia sesuatu yang najis, najasat, dan kategori kedua adalah ghairu najasat. Dia bukan benda najis. Fal mabi'u la yakhlu min an yakuna najisan au ghaira najisin. Wal manhi anhu qad yakunu muharraman li najasatihi aw li sababin akhar. Jadi sesuatu yang haram secara zat, berarti di sini ya, objek haram penyebabnya tadi karena zatnya ini terbagi dua. Ada yang dia bermasalah karena dia sebagai najis dan zat bermasalahnya selain najis. Selain najis. Jadi kita khusus mendiskusikan dulu yang haram karena zat dan nanti kita bisa lihat yang zat itu ada yang najis, ada yang tidak najis. Fal bai'u la yakhlu ini tadi sudah. Wa qauluhu fa amma bai'u najasat fal aslu fi tahrimiha hadisu Jabir. Dalil yang pertama, kenapa benda-benda najis itu diharamkan untuk diperjualbelikan? Ini berdasarkan hadisnya Jabir, sabata fi sahihain dicantumkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa beliau bersabda, bahwa Rasul bersabda, Inna Allaha wa Rasulahu harrama. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu mengharamkan. Wa fi ba'di riwayat di dalam sebagian redaksi disebutkan harrama dengan bentuk tunggal, bukan dua atau tiga. Ini domirnya kembali kepada Allah. Fahuwaladzi, karena Allah lah sejatinya yang mengharamkan dan Rasul itu adalah mubalik anhu ma harramahu. Menyampaikan. Jadi Allah dan Rasulnya mengharamkan apa? Bai al-khamri. Jual beli atau transaksi khamar. Waqad harramaha Allah. Allah mengharamkannya. Wa hazzara minha, dan memberikan peringatan tentang keharamannya. Wa ja'alaha minal kabair. Bukan hanya itu, khamar itu atau miras itu termasuk dosa-dosa besar. Li'annaha bila syakin, karena tanpa diragukan lagi, si khamar itu psidul ukul, dia merusak akal sehatnya manusia. Dan kemudian tusyghil anis shalah, membuat orang itu lalai dari menunaikan salat, wa rubbama tadfa sahibaha ila al-munkarat, dan bahkan bisa jadi dia mengantarkan pelakunya ke dalam kemungkaran-kemungkaran yang lain. Wal maitah, apalagi yang diharamkan oleh Rasul di dalam Allah dan Rasul di dalam hadis tersebut adalah al-baitah, bangkai. Waqad harramaha Allahu subhanahu fi kitabihil aziz tahriman qat'iyan. Dan di sini tidak ada khilaf, tidak ada keraguan sama sekali. Najis, bangkai itu adalah najis dan dia diharamkan. Faqala ta'ala innama harrama alaikumu al-maitah. Jadi Allah dengan tegas menyampaikan sesungguhnya diharamkan bagi kalian itu al-maitah, bangkai. Apalagi yang disebutkan selain bangkai? Jawabannya adalah darah. Kemudian daging babi dan wa ma'uhilla bihi li ghairillah. Hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah. Fa fi hadzal hadis al-azim arba' kalimatin tahwil ma'ani katsirah. Jadi di dalam hadis itu kalau kita perhatikan dia secara kalimat singkat tapi maknanya luas. Fafihi, di dalam hadis tadi haramallah al-khamar wal maita wal hinzir wal asnam. Berarti Allah mengharamkan apa contohnya di sini? Ya.
yang bermasalah secara zat tadi. Satu, bangkai. Dua, khamar. Tiga, babi. Kemudian, empat, berhala. Wa fi hadzal hadis al-azim arba' kalimat tahwi al-ma'ani katsirah. Allah mengharamkan di dalam hadis tadi yang pertama adalah khamar. Kemudian Allah haramkan bangkai, kemudian babi dan patung atau berhala. Nah, khamar diharamkan kenapa? Di antara hikmahnya dijelaskan oleh para ulama karena dia merusak akal sehatnya manusia. Makanya orang kalau sudah mabuk itu kan dia tidak memiliki kendali ya atas dirinya kadang. Jadi tidak sadar. Kemudian wal maitah, bangkai, babi, ini yufsidan al-abdan. Mereka itu merusak. Apa yang dirusak? Badan. Wal abdan tataghadza minha al-qulub wal uqul. Jadi kalau ditanya pengaruhnya ini kalau dimakan ya tentunya. Jadi bangkai, kemudian babi. Ini pengaruhnya terhadap fisik atau badan. Nah, badan itulah yang nantinya akan pengaruhi atau dia akan menjadi asupan buat akal. Kemudian nanti untuk hati, ya, untuk janin dan seterusnya. Wal abdan tataghadda minha al-qulub wal uqul, sehingga rusak semuanya. Idzan fal muharram al-awwal, yang diharamkan pertama itu merusak akal, yang kedua merusak badan dan hati, yang keempat itu adalah tufsidul adyan. Kenapa berhala, kenapa patung dipermasalahkan? Karena dia merusak agama seseorang. Dan kalau sudah itu, ya hubungannya dengan kesyirikan. Lalu di sini dikatakan oleh Ibnu Rusdi, wal khinzir, wal asnam. Fakila ya Rasulullah. Setelah Rasul menyampaikan pernyataan seperti tadi, ada yang bertanya para sahabat itu. Ara'aita syuhumal maitah. Bagaimana dengan lemaknya si bangkai? Jadi ada bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih ya. Fa'inahu yutla bihas sufun wa yutasbahu bihan nas. Jadi dia dipakai itu sebagai pelumas ataupun pelapis untuk dinding-dinding kapal biasanya. Jadi supaya air itu tidak masuk ke kayu. Kalau dulu kan kayu ya. Nanti kalau masuk dia jadi cepat rusak atau jadi berat kapalnya. Dan juga yustasbahu bihan nas, dipakai oleh orang-orang ya sebagai bahan bakar, sebagai semacam minyaknya untuk penerangan. Nah, kalau ada bangkai terus dipakai, diubah bentuk ya. Maka Rasul menyebutkan la'anallahul yahud. Allah melaknat Yahudi karena sudah diharamkan lemak bangkai. Mereka jual dan mereka makan. Jadi posisinya mereka tahu tuh. Kemudian al-la'an huwa at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Jadi kalau dibilang laknat di dalam bahasa Arab itu artinya bermakna at-tard wal ib'ad, mencampakkan dan juga menjauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa hum ahlun lil la'nah wa yastahiqunaha li asbabin katsira minha. Nah, orang-orang Yahudi itu dikatakan sebagai orang-orang yang berhak untuk dilaknat dan ada banyak sekali ya. Di antara pemicunya yaitu tahrifuhum al-kalim an mawadhihi wa tabdiluhum di kalimatillah. Mereka bahkan melakukan pengubahan-pengubahan dari firman Allah. Jadi beneran diutak-atik sama mereka. Wasyira'uhum bi ayatillahi samanan qalila. Terus mereka
memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Wahtiyaluhum wa mukhalafatuhum amrullah amrullah hina nahahum anil saidi yaum sabat. Dan mereka itu ketika dikasih larangan oleh Allah tidak boleh memancing pada hari Sabtu, mereka bikin ikhtial, mereka bikin akal-akalan demi melegalkan pelanggaran yang mereka buat. Apa bentuknya? Ya, berarti mereka hari Sabtu tidak mancing, tidak cari ikan, tapi jalannya ataupun perangkap ikannya dipasangnya hari Jumat. Fahum ahlu hiyal wa makar wa khada' wa safak dima al-anbiya. Jadi Yahudi itu dari dulu pun terkenal mereka yang menumpahkan atau mereka yang membunuh. Nabi pun berani mereka bunuh. Bayangkan ya, Nabi loh. Apalagi yang bukan Nabi kan. Dan terkenal Yahudi itu adalah ahlinya makar, suka buat makar, punya tipu daya, dan seterusnya. Waqad harramallahu alaihim syuhumal an'am. Nah, kembali kepada kisah tadi. Allah Subhanahu wa taala itu melarang lemak bangkai itu nggak boleh karena najis kan. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan ketika dikatakan ini tidak boleh, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mereka lakukan adalah fahtalu biizabatiha wa isalatiha. Dicairin sama mereka. Dicairin kemudian diubah bentuknya. Kalau kita bicara lemak bangkai kan awalnya beku ya. Terus kemudian watajmiliha dimodif lah sama mereka, diubah-ubah mungkin bentuknya dan yang lainnya supaya lebih menarik. Summa yabi'uha. Dan kemudian dijual tuh sama mereka. Dapat duit. Nah, disitulah dikonsumsi sama mereka. Fatakhadul hiyal wasilah ila mukhalafati amrillah. Jadi apakah semua hilah itu haram? Belum tentu ya. Ada yang dia tidak sampai di level haram. Tapi ketika tadi di sini untuk menyelisihi perintah Allah, kemudian mengikuti hawa nafsu, ya tentu itu hilah-hilah yang jadinya dipermasalahkan atau diharamkan. Wahadihi wasilah ila muharram, dan itu akal-akalannya Yahudi untuk melakukan yang haram, berarti dia diharamkan. Wa ma'adda ila muharramin fahuwa muharram. Nah itu kaidah dasarnya. Jadi kalau wasilahnya itu dipakai untuk yang haram, dia haram. Jadi di sini ada sarana ataupun wasilah. Kemudian di sini ada tujuan. Kalau aktivitas utama atau core-nya atau tujuannya itu haram, berarti sarananya pun kita mendukung, terkena dosanya. Karena kita terlibat membantu. Ini kalau kita bicara tadi sarana yang diotak-atik atau yang dipakai oleh orang Yahudi. Dan mereka berani ya menyelisih perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian waqala fi al-khamr. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi kan pada bangkai ya. Waqala fil khamri innal ladzi harrama syurbaha harrama bai'aha. Juga masih berhubungan dengan zat, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, dan kata Rasul innalladzi harrama syurbaha. Itu kan haram ya diminum. Yang mengharamkan siapa? Allah. Nah, Allah pun mengharamkan itu untuk diperjualbelikan. Wa madama syurbu haram, jadi ketika sesuatu itu haram untuk dikonsumsi, fakadzalika bai'uha wa samanuha. Jadi ketika sesuatu itu haram untuk ditransaksikan, haram untuk dikonsumsi, ya berarti dia haram untuk diperjualbelikan. Maka jaa fi hadisin akhar anna rajulan ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawiyatul khamrin faqala lahu Rasulullah hal alimta anna Allah qad harramaha.
Nah, ini cara berinteraksi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya sesuatu yang haram itu tapi secara zat ya. Zatnya bermasalah. Nah, di sini dikatakan ada seseorang itu memberikan hadiah kepada Rasul. Jadi karena dia nggak tahu kalau sudah haram ya. Jadi dikasih aja. Rawiyata khamar dikasihlah sekantong. Atau kalau kita sebotol mungkin minuman keras. Rasul langsung tanya kepada orang ini. Hal alim ta'anallah kad harramaha. Kamu tahu nggak? Atau Pak, Bapak tahu nggak Pak? Kalau khamar itu sudah diharamkan loh oleh Allah Azza wa Jalla. Terus dia bilang, qala la, nggak tahu saya. Fasara insanan faqala lahu Rasulullah bima sararta qala amartu. Kemudian dia bisikin tuh temennya. Dan Rasul tanya, karena Rasul nggak dengar. Bima sarartahu. Emangnya kamu bisikin apa tuh sama dia? Qala amartuhu bibai'iha. Ya, saya suruh jual. Kan tadi kata Rasul nggak boleh diminum. Kalau nggak boleh diminum ya saya mau jual saja. Qala innalladzi harrama syurbaha. Nah, kemudian kasih kaidah itu dari hadis. Sesungguhnya zat yang mengharamkan khamar untuk diminum, dia pula yang mengharamkan transaksi jual beli padanya. Nah, di sini apa akhirnya yang dilakukan karena dia tidak bisa lagi menjual, yang dilakukan adalah fafatahal mizat hatta zahaba mafia. Dibuka tutupnya, ditumpahkan. Padahal kalau kita bicara khamar di zaman itu, maka khamar itu termasuk barang-barang yang istimewa. Karena memang mereka minumannya hariannya itu juga, dan termasuk itu adalah benda yang berharga. Tapi karena tadi sudah bilang nggak boleh sama Rasul, ya mau gimana? Dibuang. Wa yadhhar fil hadis madahir si sahabah. Dan juga kan ini menjadi potret dari sahabat untuk kita semua tentang semangat. Jadi para sahabat itu mereka sangat bersemangat. Hirsi sahabah. Ala sur'atil istijabah li amri Rasulillah. Karena mereka sangat bergegas ya untuk melaksanakan perintah Rasul. Fa ba'da bayani Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu maka minhu. Nah, di sini dikatakan dari mana tahu semangat itu? Karena Nabi mengasih tahu atau memberitahu itu haram, tidak bisa dijual. Ya sudah, atlaqa wika atilka al-mizan. Jadi dia membuka tutupnya dan kemudian fasalama fi, dibuang, ditumpahkan. Wa najasat ala darbain. Kemudian selain tadi bangkai, kemudian khomer, yang ketiga adalah najis. Nah, cuma di sini dikatakan najis itu wahada syuru' minal mu'allif rahimahullah fi taqsimi an-najasat darbun ittafaqal muslimun ala tahrimi bai'iha wa hiya al-khamr annaha najisah. Jadi ada yang disepakati haram dijual. Salah satunya khamr karena dia najis. Wala khilaf bainal ulama fi tahrimiha min wa man khala fi dzalika faqulu syadun la yandur ilaih. Jadi kalau kita melihat mayoritasnya mereka mengatakan ya di situ kalau bentuknya dilarang ya secara zatnya ya sama tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Dan nanti kalau ditanya selain khamr apa lagi? Semua yang muskir, semua yang memabukkan. Hulu muskirin. Fama sabata iskaruhu yulhaku biha ala ra'i sahih. Illa khilafan syadzan fil khamri a'ni fi kauniha najisah. Jadi ada sedikit pendapat yang berbeda tentang status kenajisannya si khamr. Jadi khamr itu najis atau bukan gitu ya. Wal maitah bijami ajzaiha allati takbalu al haya. Termasuk nanti bangkai itu
Apakah yang menjadi bangkai itu yang dialiri darah saja atau bagaimana? Wal maitah bi jami'i ajza'iha min syahmin wa azmin wa fihi khilaf yakni thumma qayyada faqala allati takbal haya li'anna sya'ar yukbal an-namu yakbal numu fama yata'allaq bi sya'ril maitah fi khilaf baina al-ulama. Nah, kalau kita bicara bangkai ya, bicara bangkai, bangkai pada hewan itu yang disebut sebagai najis itu yang mana? Nah, kalau kita bicara lemaknya, kemudian bicara tulangnya, ini najis. Tinggal bagaimana jika dia tidak dialiri oleh darah. Apa contohnya? Bulu. Apa contohnya? Rambut. Batasan allati takbal hayah ini yang jadi perdebatan antar para ulama. Fal a'imah salasa Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad yazhabuna ila anna syi'ral maitah laisa binajis, sya'ral maitah laisa binajis. Wa dzabal Imam Syafi'i. Jadi untuk imam yang lain Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mereka berpendapat kalau ada tadi itu bulu gitu ya. Sya'rul maitah tidak najis. Tapi Imam Syafi'i itu tetap mengatakan dia najis. Walidzalika qala allati taqbal haya wastadalla asy-Syafi'i ala najasatiha bidalilain. Nah, kalau penasaran, kenapa Syafi'i itu mengatakan gitu ya atau menajiskan? Dasarnya ada dua. Yang pertama, minal asar ada riwayat dan itu hadis dikatakan idfinu al-azfar wad-dam wasya'ar fa innaha maitah. Jadi ada riwayat katanya perintah untuk menguburkan kuku, perintah untuk menguburkan darah, menguburkan rambut karena itu alasannya dia bangkai. Dan ini disebutkan di nomor 6 itu adalah hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu berarti lemah secara pendalilan. Dasar yang pertama akhrajal Baihaqi fi Sunan Al-Bukhari dan kemudian didhaifkan oleh uh, di sini juga dikatakan kalau Al-Albani hadis maudhu. Lakinahu daliluhum al-awwal. Jadi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i ataupun kenapa mazhab Syafi'i itu mengatakan bulu dan yang lainnya itu tetap najis berdasarkan hadis ini. Walaupun dikritisi juga oleh sebagian yang lain bahwa hadisnya lemah. Kemudian dalil yang kedua, amad dalilus tsani fa qauluhum alaysa Allahu qad harrama al-maitah wa atlaqa dzalik. Jadi dikatakan dalilnya Rasul kan sudah mengharamkan bangkai, maka katanya ya sudah, itu dimutlakkan saja. Yang lain yang ada pada bangkai itu pun tetap disebut sebagai seperti bulu dan yang lainnya itu dianggap bangkai juga. Hurrimat alaikumul maita wa hadza yatanawal jami' ajza'iha. Nah, di sini nggak peduli deh pokoknya itu bangkai, maka semua bagiannya termasuk rambutnya, termasuk bulunya. Kenapa bulu juga dihukumi najis menurut Syafi'iyah? Karena dia bertumbuh. Dan dari mana dia yataghadza, dari mana dia dapat konsumsi asupan gizi? Dari barang-barang haram. Makanya diharamkan. Sedangkan, itu tadi kalau dari kalangan Syafi'iyah. Adapun mazhab yang tiga, Imam Malik, kemudian Ahmad, dan Abu Hanifah, mereka mengatakan faqalu bi adami tahrimi sya'ril maitah. Rambut atau bulunya bangkai itu tidak haram. Wastadalu ala dzalik bi'idatin adillah. Nah, sekarang kita lihat apa dalilnya. Yang pertama, qaulullahi ta'ala wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hinin.
Faqalu zakarallah hadil asnaf salasa wa hiya mutasyabiha wa minha asyar wa atlaqa wa lam yufarriq bainama akhadha min hayyin wa ma akhadha min mayyitin fadalla ala adami najasati syar. Jadi kalau dikatakan di sini ada yang menyebutkan aswaf, aubar, asyar itu dibolehkan meskipun tadi mereka tumbuh gitu ya dari darah, dari yang lainnya, dari benda-benda yang tadi mungkin najis secara zatnya. Nah itu perselisihannya di situ. Wa kadzalikal khinzir, al-khinzir bi jami'i ajza'ihi allati taqbalu al-haya. Kalau babi pun sama gitu ya. Amal khinzir fa inna Allah qala qul la ajidu ma fi uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah aw daman masfuha. Nah, sekarang kalau babi gitu ya. Babi pun sama, itu bermasalah secara zat dari semua jenis. Allah menyebutkan la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman, tidak ada yang aku dapatkan secara satu hukum diharamkan kecuali apa? Bangkai, darah, daging. Karena itu dianggap kotor. Waqtalafa fi audid dhamir fi qawlihi fa innahu rijsun fa ba'duhum yaqul ya'udu ilal jami' ma dzukir wa ba'duhum yaqulu illa alal khinzir faqat li'annahu aqrab al-madhkur. Jadi kalau di dalam tata bahasa untuk kata ganti di sini sebenarnya kembali ke mana? Di kata ganti yang ini. Nah, apakah kepada fa'innahunya itu untuk semua benda tadi atau fa'innahunya itu untuk babi saja? Ada khilaf di situ. Wasahih dan pendapat yang disahihkan di sini annahu a'idun alal khinzir faqat. Di sini katanya yang double itu ya babi saja. Dia dikatakan rijsun najis bijami anwa'ihi wa jami ajza'ihi. Bi khilafi ma marra min sya'ril hayawan al-ma'kul ladzi ikhtulifa fihi. Jadi untuk si babi kalau ditanya, sekarang kan sudah bersih, tidak ada cacing pita. Sekarang mungkin produksi babi itu sudah dengan mesin dan yang lain ya misalnya. Dengan kebersihan dan teruji klinis. Jawabannya ya karena dia adalah babi ya tetap haram. Bi khilafi ma marra min sya'ril hewan dan yang lain. Waktu lifa fil intifa bi sya'rihi fa ajazahu Ibnul Qasim. Nah sekarang kalau misalnya ya maaf bulu ataupun rambut dari bangkai itu mau dimanfaatkan. Ibnul Qasim melarang, maaf, Ibnul Qasim membolehkan. Fa'ajaza Ibnul Qasim. Wa ma'ahu al-asba'. Wa huwa ra'yu aksarul ulama haitsu mana'u. Jadi di sini dikatakan ketika berbeda pendapat dan yang lain, sebagian mengatakan dilarang secara mutlak. Karena li'an al-khinzir kullah muharram bi khilafil hayawan. Jadi kalau misalkan nanti ada bulu babi ya, bulu babi bukan yang makanan laut, tapi yang memang bulunya babi, di sini dikatakan mayoritas ulama atau kebanyakan mereka tetap melarang memanfaatkan karena babi itu diharamkan seluruhnya. Kemudian wa ammal qismu asani wahya an-najasat allati tad'u ad-darura ila istimaliha. Nah, sekarang ada kategori najis tapi kita perlu gunain. Al-qismu sani minan najasat ini yadkhul tahta qaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi kalau bicara pemanfaatan tadi ada najis-najis itu yang masuk kategori darurat. Dan syariat kita kalau memang darurat diperbolehkan untuk memanggil ataupun menggunakan sesuatu yang haram jika gitu ya. Itu memang tidak ada lagi yang halal.
Atau kaidah al-hajah nazil manzilat ad-darurah amatan kanat au khasah. Fal muharramat la tajuzu bihal, lakin hal littirar tajuzu ala qadri al-hajah wa darurah. Nah, jadi kalau kita bicara keadaan-keadaan darurat itu, Bapak Ibu ya, kondisi-kondisi darurat sesuai kadar dan porsi boleh. Kal maitah fa innaha muharramah lakin law turra insanun ila al-akli minha li daf'i madarrah al-maut an nafsihi la akala ala qadri al-hajah. Contoh bangkai. Misalkan dia lagi di tengah hutan atau di suatu tempat ada hewan ternak yang mati tapi tidak disembelih. Nah, ini kalau secara statusnya ya dia najis, dia haram. Tapi kalau darurat, nah darurat itu ukurannya apa? Kalau tidak dilakukan mati dia. Makanya di sini langsung disambungkan lidafi madaratil maut. Kalau dia tidak makan di sini ditegaskan dia mati, tapi kalau dia tidak makan belum sampai di level mati ya berarti belum sampai ke tahap darurat. Waqad yujad makan yuta'amal fihi birriba fal muttar an ya'khudha ma yahtaju ilaihi ala qadri al-hajah dan al-hajah da'at ila dhalik. Nah, di sini dikatakan termasuk ada yang bermuamalah atau berinteraksi dengan riba, dan ada orang-orang yang darurat. Darurat itu biasanya ya dia urusannya sama nyawa, entah untuk operasi atau yang lain gitu ya. Walaupun sekarang kan bisa pakai BPJS tuh misalnya kalau dikasih fasilitas. Waqad yujad makan yuta'amal fihi birriba falil muttar an ya'khudh ma yahtaju ilaihi ala qadril hajah. Karraji wazibli alladhi yutakhadhu fi al-basatin. Apa contohnya? Ada tuh kotoran-kotoran yang dipakai untuk kebun, untuk bertani. Nah, di sini dikatakan aziblu itu adalah ma yakhruju mina al-hayawanat. Jadi dia kotoran, tapi dia hewan. Itu zibl. Wala syakka anna ma yakhruju minal hayawan akhaf bin najasati mimma yakhruju minal insan. Jadi kalau mau diadu ya kotorannya hewan dengan kotoran manusia lebih ringan dengan kotoran hewan. Kemudian ba'dul ulama yufarriq bainahuma fa mana'a al-adirah ay ma yakhruju minal insan. Nah, sebagian ulama itu membedakan kotorannya manusia dengan kotorannya hewan. Kalau kotorannya manusia disebut dengan azirah, berarti di sini dikatakan al-azirah kotoran yang keluar dari manusia, wa yujizur raus ay ma yakhruju minal hayawanat ma'kulah laham kal ibil wal ghanam. Nah, perhatikan ada 3 ya kotoran itu. Ada yang kotoran manusia, ini sepakat mereka. Sebagian lagi membedakan, kalau dia azirah, kotorannya manusia itu haram. Tapi kalau nanti adalah raus dari kotoran hewan, tapi yang makulatul laham itu dikatakan tidak mengapa. Jadi contoh hewan-hewan yang secara zat itu boleh dimakan apa? Ya banyak. Wa aktsar ulama yujizuna al-intifa' bimithli hadhil asya' min az-zibl wa ghairihi. Jadi kalau ditanya boleh nggak memanfaatkan pupuk kandang, boleh nggak memanfaatkan atau jual beli. Nah, kalau tadi dia itu berasal dari hewan-hewan yang secara hidupnya itu adalah halal untuk dimakan, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, itu nggak apa-apa. Dibolehkan. Dan kotoran manusia pun bisa. Cuman kalau kotoran manusia kan hanya untuk pemakaian sendiri ya. Kalau dijual nggak ada yang mau beli,
kalaupun misalkan kita mau olah gitu ya, nah dia statusnya najis. Faktulifa fi bai'iha fi al-madhab wal ikhtilaf waqi' fi madhahib al-Imam Malik wa ghairihi fa jumhur ulama ala annahu la yajuzu bai'uha. Jadi di sini terjadi khilaf tuh, perbedaan pendapat di antara para mazhab tentang hukum memperjualbelikannya. Jumhur itu mengatakan tidak boleh diperjualbelikan. Tapi Imam Abu Hanifah itu membolehkan. Dan Waman Asy-Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak membolehkan, melarang. Dan ini riwayah anil Imam Malik. Wa ba'dul Malikiyah yufarriq baina al-azirah wa zibal fayara ba'duhum jawas wa ba'duhum az-zibal duna al-azirah. Nah, ada yang tadi membedakan ya. Kalau kotorannya hewan, boleh. Kalau kotorannya manusia, tidak boleh. Fakila biman iha mutlakon wakila bi ijazatiha mutlakon wakila bil farqi bainal azirah wa zibal. Jadi di situ ada yang mengatakan terlarang secara mutlak, ada yang mengatakan dibolehkan secara mutlak, ada yang mengatakan al-farq, ditafsil, diperbeda, dirincikan itu. Wa qasdul mu'allifuna al-kalam ala mazhabil Imam Malik kama marra tafsiluhu. Qauluhu a'ni ibahatu zibli wa man al-azira walladhi farraqa bainahuma huwa Ibnul Qasim min ashabi Malik, dari kalangan ulama Malikiyah, wa qailur ra'i al-awwal huwa Ibnu al-Majishun min ashabil Malik. Ini tadi yang membedakan kotoran hewan dengan kotoran manusia. Qauluhu wakhtalafu fima yutakhadhu min amba'i min anyabil wakhtalafu fima yutakhadhu min anyabil fil liikhtilafihim hal huwa najisun amla. Aksar ulama yamna'u dzalik lianna Rasulullah nahaan kulli dzinabin min as-sibai wa kulli dzimikhlabin min at-thair. Nah, kemudian di sini dikatakan yang punya apa namanya taring gitu ya, punya kuku, cakar, itu dilarang untuk dikonsumsi. Faman ra'a annahu nabun ja'alahu maitan wa man ra'a annahu qarnun ma'kusun ja'ala hukmuhu hukma al-qarn wal khilafu fihi fil madhab. Wa amma ma harrama bai'ahu mimma laysa binajis aw mukhtalaf fi najasati faminha al-kalbu was-sinnaur. Nah, jadi ada benda-benda juga. Ini tadi terkait dengan ini ya, terkait dengan gading tadi. Nah, kemudian di sini amama harrama bai'ahu, ada yang diharamkan jual belinya, tapi dia bukan termasuk benda najis atau mungkin diperselisihkan kenajisannya. Di antaranya adalah anjing sama kucing. Intaqala al-mu'allif rahimahullah ila al-hadis an mas'alah ukhra tata'allaq bitahrimi bai' ba'dil hayawanat wa suwigha al-hadis anha huna li ta'alluqiha bil bai' wasyira. Jadi ini penulis akan bicara kasus lain, kasus yang berbeda, masih terhubung dengan sebagian hewan tadi. Wa ba'dul ulama wa ba'dul hayawanat kal kalbi qad marra al hadis anha fi babi sayd. Ada yang dibahas nanti tentang anjing. Rasul bersabda di dalam hadis yang lain, maniktana kalban laisa bi kalbi sayd wala masya fi ardin fa innahu yunqasu min ajri hikiratan yauma kula yaum. Fastasna Rasul al-kalba madam al-insanu fi ihtiyaji ilahi fi sayd wa az-zira'ah. Jadi untuk anjing sendiri, kalau masih ada keperluan, ditolerir oleh syariat untuk dipelihara. Tapi keperluan yang seperti apa?
Ya, di sini opsinya adalah dia membutuhkan untuk jaga ternak, untuk jaga kebun, yaitu uzurnya. Tapi kalau pelihara anjing hanya untuk lucu-lucuan atau dihias dan yang lain, maka ini nanti akan dikurangi pahala dia setiap hari 2 qirot, 2 qirot. Waqad marra alaina aidan fi kitab at-tahara al-hadis anil qitat wa annaha takhtalit bin nas wa rubbama ta'ishu fi katsirin minal buyut wa kanat muharrama al-iktina fi awalil amr hatta qala Rasul innaha laysat binajis. Jadi kucing itu dulu awal-awal diharamkan. Najis dia. Kemudian muncul penjelasan berikutnya, innaha laysat binajisin innaha minatawafina alaikum wa tawafan. Jadi kucing termasuk hewan yang berada di sekitar kita, yang keliling-keliling dekat kita, dan itu tidak najis kata Rasul. Kalau anjing bagaimana? Anjing. Di sini dikatakan mereka berbeda pendapat, ikhtalafu fi bai'ihi. Apakah bisa dijual gitu ya? Karena kalau hadis secara sahih tadi, hadisnya itu ada yang melarang bai'il kalb, itu larangan jual beli anjing, dan itu hadisnya yang muttafaqun alaih, anna Rasulullah naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanul kahin. Jadi ada 3 profesi atau 3 aktivitas yang disebutkan langsung di sini. Ya, samanil kalbi upah dari jualan anjing untuk terkait anjing, kemudian maharnya pezina, dan kemudian ucapannya dukun. Artinya orang yang berprofesi sebagai dukun. Samanil kalbi fala yajuzu akhdhu saman bai'il kalbi, tidak boleh bagi kita jual anjing terus ambil uang. Atau tadi mahril bagi, mahar untuk si pezina tadi, wahia almar'ah zaniyah, mar'ah zaniyah, kamala yajuz lah zina, ini tidak boleh, berarti dapat uang juga tidak boleh. Kemudian hulwanul kahin, ini profesi berikutnya, dukun, tidak boleh ya, dan itu jadi harta haram. Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Jadi resikonya Nabi Muhammad sudah turunkan rambu-rambu ataupun dibawa syariat. Nah, orang yang tadi mengingkari dan seterusnya itu tidak percaya. Wa fi riwayah arrafan wa min akhtaril umur an yazabul insan ila dajjalin wal kahinah wa sahara. Jadi yang repot itu kalau mereka sudah datang ke dukun, ke penyihir ya, ke para pengikut dajjal itu. Dan kata Imam Syafi'i la yajuzu bai'ul kalbi aslan. Kalau Imam Syafi'i tidak memberikan ruang sama sekali ya. Tidak boleh jual beli anjing. Wahia riwayah anil Imam Ahmad wa qala Abu Hanifah yajuzu zalik. Nah, cuma nanti ada pengecualian tuh dari Abu Hanifah, boleh, dan ada riwayat juga dari Imam Malik, cuma berbeda pendapat. Wa farraqa ashabu Malikin baina kalbil masya wa zar'i wal ma'zuni fi ittikhadhihi baina ma la yajuzu ittikhadhuhu. Nah, yang jadi permasalahan jual beli anjing itu begini. Pengikut atau murid-muridnya Imam Malik, mereka membedakan. Ada anjing itu untuk jaga ternak, untuk jaga kebun, ya. Ini kan diizinkan oleh syariat untuk dipelihara. Ada yang memang tidak diperbolehkan. Fa tafaku ala anna ma la yajuzu ittikhadhuhu la yajuzu bai'uhu lil intifa' bihi wa imsakihi. Nah, jadi nanti kalau tidak boleh untuk yang tidak boleh untuk dimanfaatkan, berarti tidak boleh diperjualbelikan. Faman qala bi adami jawazi bai'il kalbi ittakhadha bi hadis sahih dalat ala zalik. Apa dasarnya mereka yang mengatakan pokoknya enggak boleh jual beli anjing itu tetap enggak boleh.
Hadisnya muttafaq alaih, Rasulullah naha an samani al-kalbi. Rasul melarang jual beli anjing. Dan kemudian hadis yang lain, Rasul melarang naha an samanil kalbi. Wa yujad adillah kasirah fi hada al-maqam wa sariha fi nahyi an akhdhi samani al-kalbi. Nah, wa farraqa ashabu Malik bainal kalbi masya wa zar'i wal ma'zun al-ma'zun fi ittikhadhihi. Nah, cuman bedanya nanti dengan Malikiyah itu di sini unik ya. Mereka memisahkan tuh antara anjing yang dibolehkan oleh syariat untuk dimanfaatkan seperti tadi berburu, kemudian jaga rumah, untuk berburu, kemudian untuk jaga ternak, jaga kebun ya. Masya wazar al-mazun wa bainama la yajuzu ittikhadhuhu fa wa qasada al-muallif rahimahullah an al-malikiyah farraqu baina ma yumkinu al-intifa' bihi fa yajuzu bai'uhu wa akhdhu samanuhu kalbil masya was-sayd wal al-hars wa ma la yumkinu al-intifa' bihi fa haram bai'uhu wa akhdhu samanuhu wa akhdhu samanihi. Jadi Malikiyah itu kalau dia tidak ada manfaatnya maka diharamkan. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan, kita sambung ya dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti kalau uh, belum ada ya kita kembali ke materi. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Baik, untuk teman-teman Safikers, oh ini ada pertanyaan. Eh, izin bertanya Ustadz, satu bagaimana kita ini ada dua pertanyaan, kita coba dari si pertanyaan pertama dulu ya. Bagaimana hukum jual beli kucing? Apakah diharamkan? Terkadang untuk mengelabui jual beli oleh penjualnya, harga jual diubah jadi penggantian biaya makan kucing, gitu Ustadz. Baik, nanti kita akan ketemu ya. Jadi kita pending dulu. Tapi tetap ada khilaf di situ tentang hukum jual beli kucing dan kemudian hadis yang menyinggung itu gitu. Jadi nanti kita bahas. Adapun masalah kalau memang berpendapat dia haram, maka tidak bisa digunakan hila-hila semacam tadi. Ganti uang makan dan yang seterusnya. Namanya juga kita dikasih kan. Namanya gratis ya ngapain saya bayar-bayar gitu. Namanya saya dikasih. Kenapa harus ganti-ganti pula uang makan dia? Ya, kalau maksudnya itu bentuk jual beli juga, sama aja. Jadi kalau kita misalkan ditraktir teman gitu, itu kan ada transaksi tuh, ada sesuatu. Jadi mau dibahasakan ganti uang makan dan yang lain, ya namanya jual beli juga. Kecuali tidak wajib ya. Dibilang, wah bapak mau ya bantu, kalau enggak ya enggak apa-apa pak, ambil aja kucing saya. Allah alam. Baik, ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Dalam fikih muamalah, ini banyak sekali perbedaan pendapat ya. Sebagaimana tadi Ustadz juga jelaskan, bahkan perbedaannya sangat ekstrim antara haram ada atau boleh atau halal. Nah, bagaimana kita menyikapi dan mengamalkannya Ustadz? Dan jika ada saudara atau teman yang mengambil pendapat yang berbeda karena ini terkait halal dan haram. Baik, poin yang pertama adalah kalau kita bicara pendapat, itu dicari, diikuti yang kita rasa paling buat selamat di akhirat itu dulu. Jadi cara memilih pendapat itu begitu. Termasuk misalkan zakat profesi gitu ya. Ada yang misalkan berpendapat di bawah nisab 85 gram emas itu tetap wajib zakat. Tapi kalau pendapat umumnya kan tidak ada kewajiban zakat. Saya memilih hmm, itu pendapat profesi, zakat profesi. Ya kalau misalkan itu dirasa paling
dekat dengan kebenaran, kemudian paling aman di akhirat, silakan, tidak apa-apa. Jadi orientasinya itu nanti afternya itu, endingnya itu. Allahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman Safikor semuanya? Boleh langsung ditulis karena kita masih ada waktu. Atau jika belum ada, Ustaz mau lanjutkan materi sedikit mungkin Ustaz? Baik, tidak ada yang bertanya lagi? Belum ada Ustaz. Baik, kita sambung materi dikit. Di sini kalau kita bicara hadis ya, yang tercantum terkait dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai anjing, Rasul menyebutkan maniktana kalban, laisa bikalbi soidin, wala masyiatin, wala ardin. Orang kalau pelihara anjing, tapi itu bukan untuk berburu, gitu ya, bukan untuk jaga ternak, bukan untuk jaga kebun, maka hukumannya apa bagi mereka yang melakukan itu? Ya, yun kosu min ajrihi kiroton. Dikurangi pahala dia 2 kirot setiap hari. Jadi daily-nya itu akan dia dihukum dengan dikurangi pahalanya. Lakin ma ta'addu di riwayat al-warida fi anna kalba said mustasna illa annaha dha'ifah. Jadi sebagian ada yang mengatakan anjing dilarang kecuali benda anjing-anjing yang boleh dimanfaatkan ini. Tapi tambahan itu dikatakan lemah sehingga meskipun anjing yang boleh dimanfaatkan pun tetap tidak boleh diperjualbelikan. Fama man aradahu lil akli fakhtalafu fihi. Faman ajaza aklahu fa ajaza bai'ahu wa man lam yujizhu ala riwayati Ibni Habib lam yujiz bai'ahu. Nah, sekarang geser lagi ke pembahasan untuk dimakan atau untuk dikonsumsi. Nah, di situ ada perbedaan. Faman ajaza akluhu, ajaza bai'uhu, atau bai'ahu. Jadi ada yang di sini ada satu kaidah, kalau dia boleh dimakan, maka boleh diperjualbelikan. Tapi kalau tidak boleh dimakan, itu tidak boleh diperjualbelikan. Waqad marra annahu la yajuzu akluhu mutlaqan li'annahu yu'addu min as-siba' wa man zahaba ila jawazi aklihi faqad syadza fi hadza. Jadi kalau ditanya anjing itu bisa nggak dimakan itu. Kalau anjing nggak bisa dimakan ya sudah, berarti konsekuensinya tidak halal. Dan kalau ada yang mengatakan boleh itu dimakan, ini pendapat yang nyeleneh, aneh. Lalu wa qauluhu waqtalafu aidan fil ma'zun fi ittikhadhi faqila huwa haram wa qila makruh fa amma Syafi'i. Nah, sekarang mereka berbeda lagi tentang ada anjing-anjing yang tadi dibolehkan oleh syariat itu dipelihara. Jadi syariat mengizinkan gitu ya, memelihara. Jadi ada dua aktivitas yang harus dibedakan. Ada namanya aktivitas memelihara dan ada aktivitas memperjualbelikan. Yang tadi dibahas itu memelihara. Apakah yang bisa dipelihara lantas bisa diperjualbelikan? Asy-Syafi'i itu mengatakan fa'umdatuhu syai'ani ahaduhuma subutun nahi al-warid an samanil kalbi anin nabi wasani anal kalba indahu najisu al-aini kal hinsir. Jadi kenapa ini jadi masalah juga? Karena memang ada larangan terkait dengan anjing ini dari Nabi. Nabi melarang kan. Dan yang kedua, anjing itu kan najis secara zat. Sama seperti babi. Jadi najisul ain li'anna Rasulullah. Apa buktinya kalau anjing itu benda najis secara zatnya? Rasul ketika
Ini di bab-bab toharoh ya, bab tentang toharoh. Beliau menyebutkan di dalam satu hadis, idza walagal kalbu, kalau anjing jilati ina ahadikum, wadah air kalian atau wadah atau bejana kalian, maka falyaksilhu sab'an, disuruh cuci oleh Rasul 7 kali, ulahunna biturab, yang pertama dengan air bercampur tanah. Di riwayat yang lain, fa'afaru as-saminah biturab, ada yang mengatakan teknisnya yang kedelapan yang dengan tanah. Waqad asbata atib al-hadis anna fi lu'abil kalbi najasa la yuziluha illa turab. Jadi ada katanya sini penelitian secara medisnya, kenapa dicampur tanah itu ada penjelasan ilmiahnya juga karena pengaruhnya positif. Kemudian waqad zakarna dalilahu fi dzalika fi kitab taharah wa man ajaza fa umdatu annahu tahiru al-ain ghairu muharrami al-akli. Nah, ini ada yang mengatakan dia suci secara zat dan tidak haram dimakan. Apa dasarnya? Kok bisa gitu loh? Kok bisa ada yang berpendapat bahwa anjing itu secara zatnya suci? Dasarnya firman Allah, fakulu mimma amsakna, mereka menggunakan dalil ini. Makanlah apa yang ditangkap oleh tadi itu anjing dari buruannya. Bal inallah lam ya'mur bi ghasli ma amsak. Dan Allah juga tidak memerintahkan mereka untuk mencuci tadi itu. Bal laukana najisal ain ma abahallah an na'kula ma amsak. Kalau emang najis nih kata pendapat ini, ngapain Allah bolehin kita makan? Atau tentu kita akan disuruh menghilangkan itu dulu. Walikullin dalil, dan setiap setiap blok atau setiap kelompok punya pendapat, punya dalil dan argumen-argumennya. Lakin al-aqrab, tapi yang menurut beliau paling dekat adalah alladzi yadhhar balil aqwa huwa ma dhahaba ilaihi Syafi'i wal Hanabila annahu najis. Jadi kecondongan beliau ke pendapat Imam Syafi'i dan Hambali itu tetap najis. Fajaza bai'uhu kal asya' at-tahira al-ain wa qad taqaddama aidan fi kitab at-tahara istidlalu man ra'a annahu tahirul ain. Jadi karena dia suci ya, kalau berpendapat dia suci ya berarti turunannya jadi boleh. Dia bukan najis dan boleh diperjualbelikan. Wa fi kitabi al-at'ima istidlalu man ra'a annahu halal wa man farraqa aidan fa umdatuhu annahu ghairu mubahil lil akl wala mubah lil intifa' bihi ila masasnahu al hadis fi kalbi al masyiyah atau kalbi zar wa ma fi makna. Ini terkait dengan uh, letak pembahasan tentang anjing itu sebenarnya bukan hanya di bab jual beli ya. Di bab-bab bersuci atau toharo juga jadi pembahasan dia. Baik, itu mungkin untuk materinya. Sisa waktu kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab jika memang ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Silakan. Baik, baik Ustaz. Untuk teman-teman Rangers, gimana? Ada pertanyaan lagi? Silakan, kita masih ada waktu sekitar eh, 25 menit. Oke, saya izin naikkan satu pertanyaan yang di luar tema ya Ustaz. Bagaimana cara menghitung 10 hari terakhir Ramadan? Apakah dihitung dari awal Ramadan atau di akhir Ramadan, Ustaz? Wallah alam, acuannya tetap yang pertama. Awal Jadi, Ramadan, Ustaz. ya, jadi berarti ya ada yang 29, ya itu khilaf ya. Jadi nanti apakah kalau 30 kan clear. 30 clear itu ya berarti nanti dari 21 ke 30. Kalau 10 terakhirnya ya berarti 9. 21 sampai 29. Kalau tidak 30. Baik, syukur Ustaz. Untuk teman-teman Rangers, mau ada pertanyaan lagi?
sesuai topik pada kesempatan sore hari ini yaitu barang haram yang diperjualbelikan. Silahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman Safikers. Eh, Boleh silakan Ustadz untuk satu pertanyaan untuk teman-teman Safikers nih yang akan menjawab pertanyaan dari Ustadz terkait topik pada kesempatan sore hari ini barang haram yang diperjualbelikan. Silakan Ustadz. Baik, sebutkan definisi dari bangkai. Tadi kan kita menyebutkan bangkai itu adalah barang haram. Nah, bangkai itu apa gitu? Baik, sebutkan definisi dari bangkai. Silakan teman-teman Safikers yang ingin menjawab. Gimana? Ada yang mau jawab? Definisi dari bangkai. Kita hitung 10 detik ya. Nanti kalau misalkan nggak ada yang jawab, kita lempar pertanyaannya di sosial media ya Ustadz ya. Boleh. 10, 9, 8, 7. Sebentar, ada yang jawab, Pak? Ah, yang paling cepat Ustadz ada dari Mas Arief yang tidak disembeli atas nama Allah. Terus yang lain apa? Yang kedua dari Mas Amir, definisi bangkai hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat seperti mati sendiri, tercekik, jatuh atau ditanduk. Baik. Ada lagi? Udah Ustadz. Jawaban yang pas itu adalah satu hewan darat. Hewan darat. Kemudian yang kedua yang mengalir darah. Baru kemudian tadi matinya tidak disembelih. Gitu. Jadi kalau hewan dia disebut kalau disebut hanya hewan yang mati tanpa disembelih, ya dia ikan dan yang lain itu mati tapi tidak disembelih. Jadi ada hewan-hewan mati tanpa disembelih tapi dia bukan bangkai. Jadi bangkai itu hewan darat dan yang mengalir darah. Karena ada hewan darat itu tidak mengalir darah tapi dia tidak disebut bangkai. Seperti belalang misalnya gitu. Itu dia tidak disebut sebagai bangkai gitu. Berarti belum ada yang tepat nih Ustadz jawabannya. Ya dicek dari jawaban yang tadi ada nggak yang mendekati itu. Kalau ada ya silakan. Yang kedua Ustadz, definisi bangkai hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat seperti mati sendiri, tercekik, jatuh atau ditanduk. Ini jawaban yang paling lengkap mungkin Ustadz. Ya, yang penting tadi saya juga sudah jelasin versi yang ininya ya, versi yang benarnya, yang Oke, mendekati ya enggak apa-apa, silakan. siap. Baik, selamat Mas Amir. Jawabannya benar ya. Tapi ini karena yang jawab dari teman-teman Traffic Rangers nanti boleh didiskusikan dulu oleh panitia terkait hadiahnya. Oke, itu dia eh, kesempatan kajian The Art of Muamalah pertemuan yang keempat. Sekali lagi saya ucapkan Ustadz Jazakallah khairan atas materi yang sudah disampaikan terkait topik barang haram yang diperjualbelikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bang Jan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.